Shalom Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Mari kita terus berharap sama Tuhan, terus bersuka cita apapun keadaan kita hari-hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Jika kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya semuanya karena kemurahan-Mu, semua murni anugerah-Mu saja Tuhan. Kami datang hari ini dengan membawa ucapan syukur kami. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu, menaikkan syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kita sebentar lagi akan mengikuti ibadah Minggu, dan saya percaya bahwa kita semua Tuhan menyertai, Tuhan melindunginya, Tuhan memberi kesempatan yang indah untuk kami semua beserta jemaat Tuhan masuk di dalam ibadah. Mari kita sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau yang menyertainya akan hidup kami semua Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang sudah Kau siapkan bagi kami semua untuk kami bersekutu dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Memberkati akan semua jemaat-Mu yang membuka hati bagi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, ya hari-hari ini kita sedang menanti akan satu perayaan yang besar yang kita sering rayakan, yang penting yaitu Hari Raya Pentakosta. Pentakosta ini adalah hari raya panen besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi di Palestina di sana. Dan bagi kita semua, pekan ini adalah pekan pencurahan Roh Kudus yang kita peringati senantiasa, dan biasanya kita mengadakan kadang-kadang doa 10 hari untuk kita memperingati sampai pada hari Pentakosta, hari Minggu nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang penting bagi kita semua untuk kita ketahui, yaitu keuntungan saat kita mencari Tuhan. Keuntungan saat kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah mendekatkan diri kita kepada Dia dalam doa, dalam firman Tuhan, dalam setiap aktivitas kita terus kontak dengan Tuhan. Dan itulah artinya bahwa kita selalu mencari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, kita hidup, tetapi kita perlu untuk dekat kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan. Yang pertama kita akan membaca Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, Nabi Yesaya menyatakan bagi kita semua untuk kita selalu mencari akan Tuhan. Selama apa? Selama Ia berkenan ditemui. Bapak-Ibu sekalian, waktu yang masih ada dalam kehidupan kita, itulah yang perlu kita pakai untuk kita selalu dekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia, ya kita semua, kembali kepada Tuhan, maka Dia Tuhan akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Firman Tuhan mengatakan untuk kita, kalau kita akan mencari Tuhan, maka dikatakan di sini untuk kita supaya kembali kepada Tuhan.
maka Dia akan mengasihani kita semuanya. Artinya Tuhan memberikan kepada kita pengampunan, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat dan boleh bertemu dengan Dia, mencari Dia, mendekati Dia dalam doa-doa kita. Saat kita membereskan akan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan itu dapat kita temui. Tuhan mendengar akan setiap doa-doa kita. Saya akan bacakan di dalam 1 Tawarikh 28 ayatnya yang ke-9. Ini merupakan nasihat untuk Salomo. Dia menjadi raja yang hebat, yang memiliki hikmat. Sebab itu kita melihat bagaimana Salomo memberikan nasihat bagi kita semua. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, sekali lagi, jika engkau mencari Dia, maka Ia Allah berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, kita membaca firman ini, ternyata Salomo itu dekat kepada Tuhan. Salomo selalu mencari Tuhan. Dan kita dapat melihat bagaimana hikmat dari surga diberikan kepada Salomo. Beberapa lamanya dia memerintah dengan hikmat yang dari surga. Kita tahu bahwa sejarah mencatat banyak raja-raja datang kepada Salomo untuk menggali hikmat yang dia miliki. Nah, dikatakan di sini bahwa dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, ya, Salomo beribadah kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ketahuilah bahwa semua kita mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan yang baik-baik di masa yang akan datang. Ya, semua itu akan diberikan untuk saudara dan saya saat hidup kita selalu mencari Tuhan. Nah, di sini dikatakan jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu dan Dia akan memberikan apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Saya akan bacakan juga di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-6, bagian atas, Amos 5 ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Luar biasa. Artinya apa? Saat kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita yang penting adalah mencari Tuhan. Setiap hari, bukan hanya 1 jam, 1 hari, kemudian kita meninggalkan Dia, tidak. Tetapi setiap hari kita mencari Tuhan. Dikatakan, ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak-Ibu sekalian, menarik sekali. Saya melihat satu survei dari CNN. Kita tahu semua CNN adalah kantor berita yang besar dalam dunia ini. Nah, CNN mengatakan kalau seseorang itu sering beribadah atau seseorang itu sering datang ke gereja, maka dalam survei itu ditemukan bahwa orang-orang itu akan memiliki umur yang lebih panjang daripada orang-orang lain. Nah, lihat, artinya adalah
kalau orang itu mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan, beribadah salah satunya, maka dia memiliki umur yang lebih panjang. Nah, menarik sekali saya kalau melihat tentang kata mencari dalam bahasa Ibrani-nya, itu diartikan ya dalam bahasa Inggris adalah to seek, ya, mencari. Kemudian juga inquire adalah menanyakan atau menyelidiki. Kemudian consult adalah berunding dengan atau memeriksa. Kemudian to ask artinya bertanya. Kemudian juga artinya mencari itu adalah require, artinya membutuhkan. Juga dikatakan frequent, artinya berkali-kali mengunjungi. Lihat jemaat Tuhan, mencari Tuhan itu artinya merayakan, menyelidiki, menanyakan, kemudian berunding dengan, kemudian memeriksa, kemudian membutuhkan, berkali-kali mengunjungi. Nah, itu arti daripada mencari. Nah, kita perlu sekali selalu mencari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa hidup dalam dunia ini, tapi sering kita perlu untuk diskusi dengan Tuhan, untuk bertanya, untuk mendekat sering kepada Tuhan, ya bukan hanya satu hari ya makan doa, makan pagi, makan siang, makan malam saja, tetapi kita perlu juga untuk merenungkan firman Tuhan, berdiam diri, berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan melihat ya keuntungan saat kita mencari Tuhan. Ya, saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kekurangan. Artinya Tuhanlah yang akan memberikan apapun kebutuhan kita. Saya akan membuktikan dengan bacaan firman Tuhan yang pasti bagaimana Tuhan menjamin bahwa kita tidak kekurangan itu. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10, Mazmur 34 ayat yang ke-10 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bapak-Ibu sekalian, lihat, singa-singa muda, artinya singa itu kan jago berburu. Mereka pasti tidak akan kelaparan, sebab mereka pintar untuk berburu. Ya, buruan yang lebih besar dari dia, lebih berat dari dia, ya gajah, kemudian badak sekalipun bisa dimangsa, bisa diterkam oleh singa. Apalagi singa muda, wah mereka mempunyai tenaga yang hebat. Ya, kalau singa-singa muda sekalipun yang kuat, yang gagah itu bisa kelaparan, ya firman Tuhan mengatakan kita tidak akan bisa. Walaupun singa muda itu bisa kelaparan, tetapi kita adalah orang-orang yang Tuhan jamin. Dikatakan di sini, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan memberikan yang baik, bukan hanya memberi untuk kita tidak kekurangan saja, tapi pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Saya akan bacakan bagaimana Raja Daud memberikan kepada kita nasihat yang sangat penting dan sering kita dengar dalam Mazmur 23. Mazmur 23, Mazmur Daud
Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, oleh karena namanya kita dituntun. Namanya itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang masuk ke dalam dunia, dia memberikan kepada kita satu pengertian, satu pengenalan bahwa Allah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala dia. Artinya apa? Artinya Daud selalu merasakan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan makanan yang cukup sehingga dia tidak kekurangan. Dia menempatkan seperti domba dan Tuhan itu seperti gembala. Lihat, dia mengatakan bahwa pribadinya yaitu Daud dibimbing untuk ada di padang yang berumput hijau. Artinya, di sana banyak makanan, di sana banyak minuman juga. Dikatakan juga, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jemaat Tuhan, kadang domba itu berbahaya. Kalau dia tidak mengerti air yang mengalir dari atas ke bawah dengan deras, mereka hanya kepingin minum saja, maka dia mengabaikan apa yang tidak bisa dia lihat, aliran air yang deras. Kadang dia masuk cepat-cepat ingin minum, tiba-tiba air yang kencang itu menghanyutkan dia dan hilanglah dia. Karena apa? Karena air itu tidak tenang, air itu memiliki arus yang kencang sekali. Tetapi bagi gembala yang baik, Daud merasakan sekali bahwa Tuhanlah yang memimpin dia, memberikan makan saat dia tidur. Bayangkan tidur di atas rumput, kanan makanan, kiri makanan, tidak kekurangan apa yang dia dapatkan. Minuman juga, air yang baik yang Tuhan sediakan bagi Raja Daud. Nah, sebab itu percayalah bagi kita semua bahwa Tuhan juga akan membimbing kita. Saat kita mencari Tuhan seperti Daud, maka Tuhan memberikan kepada kita tidak akan kekurangan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus sendiri berkata, saya bacakan di dalam Injil, Tuhan Yesus mengatakan untuk kita perhatikan apa yang menjadi sesuatu yang terpenting dalam kehidupan ini. Dalam Matius 6, ayatnya yang ke-33, Matius 6, ayat 33 dikatakan, Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka, perhatikan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat, jemaat Tuhan, firman Tuhan, Yesus mengatakan, carilah dahulu. Bukan carilah dahulu yang lain-lain, tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu adalah firman Tuhan. Kerajaan Allah itu adalah rencana Tuhan untuk kita masuk ke dalam surga yang kekal. Di sana Allah berada, di sana ada kerajaan Allah. Nah, itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita angan-angankan. Bahwa suatu saat nanti aku harus sampai di sana, di mana Yesus berada. Kemudian maka semuanya itu, semua kebutuhan sesehari kita. Ayat yang di atasnya, ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan, Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Nah, Bapak Ibu sekalian, ya makan, minum, pakai itu adalah kebutuhan sehari-hari. Ya, itu perlu juga. Ya, tetapi fokus kita bukan di yang jasmani. Ya, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jemaat Tuhan, lihat. Bapak kita itu lebih tahu daripada kita. Apa yang kita perlukan setiap hari. Apa yang kita butuhkan. Ya, sandang pangan. Itu Tuhan yang akan mencukupi bagi saudara dan saya. Memang kita sebagai orang yang masih hidup dalam dunia ini, kita perlu mencari itu semuanya. Tetapi ketahuilah, jangan fokus kita itu kepada hal-hal yang duniawi saja. Tetapi Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya firman Tuhan itulah yang perlu kita cari, perlu kita gali, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disitulah firman Tuhan mengatakan semuanya itu akan diberikan untuk kita semuanya. Nah, itulah poin yang pertama, yaitu keuntungan saat kita mencari Tuhan adalah kita tidak akan kekurangan. Yang kedua adalah Dia akan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat saudara dan saya orang-orang yang berhasil di dalam dunia ini. Saya akan bacakan di dalam 2 Tawarikh 26 ayatnya yang ke-4 dan ke-5. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Jemaat Tuhan, ini adalah cerita daripada Raja Uzia. Uzia adalah anak daripada Amazia, ya, seorang ayah. Dia meninggalkan warisan yang indah kepada anak-anaknya. Ya, saya percaya itu juga kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk jemaat kita. Apa yang indah, itulah yang diwariskan, yang kekal, yang diwariskan untuk keturunan kita. Ya, bukan hanya harta yang fana saja, tetapi nasihat-nasihat yang sangat berguna. Lihat, Amazia, ayah daripada Raja Uzia ini, dia memberikan nasihat yang indah bagi anaknya. Ya, nasihatnya bagaimana? Ayat yang ke-5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Artinya adalah Raja Uzia itu mencari Allah ya, selama hidup ya, Nabi Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, dan selama ia, Raja Uzia itu mencari akan Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah membuat segala usahanya, artinya semua yang ada di dalam pemerintahan daripada Uzia itu dia berhasil. Saudara tahu, Raja Uzia ini luar biasa. Dia naik ke tahta kerajaan itu baru umur 16 tahun. Masih muda, tetapi untung bagi dia. Dia memiliki ayah yang baik, ayah yang mengerti, ayah yang memberikan nasihat yang tepat. Nasihatnya adalah, carilah Allah. Ya, ayat yang ke-5 telah kita baca. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Bukan ayah saja yang memberi nasihat kepada Uzia, tetapi Nabi Sakaria. Jemaat Tuhan,
Nabi Zakaria ini adalah hamba Tuhan pada saat itu. Dia selalu mendampingi anak muda, raja muda ini, memberikan kekuatan, memberikan nasihat, memberikan arahan, sehingga raja muda usia ini selalu benar di hadapan Tuhan, takut akan Allah. Dan luar biasa, Tuhan mengokohkan kerajaannya sampai 52 tahun. Dia memerintah akan kerajaan Yehuda. Lihat, tanda bahwa Tuhan berkenan atas hidupnya. Karena apa? Karena dia selalu mencari akan Allah. Ya, saya akan mengambil banyak sekali contoh daripada raja-raja Yehuda yang begitu indah kehidupannya. Ya, raja-raja Yehuda ini berbeda dengan raja-raja Israel. Ya, kita tahu bahwa kerajaan Israel itu terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya, selatan adalah kerajaan Yehuda, di mana raja-rajanya itu takut akan Allah. Raja-rajanya itu diberi nasihat ya oleh hamba-hamba Tuhan, oleh nabi-nabi Tuhan, dan oleh ayah-ayah mereka saat ayah mereka sebelum Tuhan panggil. Nah, saya akan mengambil satu contoh bagaimana raja yang lain, yaitu Raja Hizkia. Saya bacakan di dalam 2 Tawarikh 31, Tawarikh 31 ayatnya yang ke-21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, perhatikan, ia, raja itu, mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, garis bawahi segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Lihat, segala usahanya berhasil. Karena apa? Karena dia mencari Allahnya. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, ya, firman Tuhan telah kita baca tadi, saat kita melayani Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan, baik saudara sebagai singer, song leader, pelayan Tuhan di dalam ibadah, ya, usher, song leader, singer, dan kolektan, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, pelayan di lansia, pelayan di wanita, pelayan di pemuda, di gereja anak, ya, semua kita perlu meneladani akan Raja Hizkia ini. Ya, dikatakan untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Artinya bukan dengan kekuatan kita, oh aku bisa, aku mampu, aku tidak perlu berdoa, aku tidak perlu dekat kepada Tuhan, aku dengan kemampuanku, aku sudah biasa. Semua kita pelayan-pelayan firman Tuhan juga. Ya, firman Tuhan mengatakan kita perlu untuk mencari Allah. Sebab disitulah maka kita akan berhasil. Dikatakan mencari Allah dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ya, kita sekarang akan masuk poin yang ketiga, yaitu kita akan menerima kebaikan Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, maka semua kita, Tuhan menjamin akan menerima kebaikan Tuhan. Ratapan 3, ayatnya yang ke-24 dan 25, saya bacakan. Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah, ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia
yaitu merupakan doa, keluhan, ratapan dari seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan Tuhan adalah bagianku. Artinya hidup Nabi Yeremia ini itu dikuasai oleh Tuhan. Dia tidak mampu sendiri, ya. Dia hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah menjadi bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terus ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, Yeremia mengatakan dalam ratapan ini bahwa Tuhan itu juga baik bagi orang lain, bukan hanya bagi dia sendiri sebagai nabi Tuhan, hamba Tuhan, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itu semua orang-orang itu adalah akan menerima, yaitu kebaikan Tuhan. Lihat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Artinya bukan hanya fisik kita saja mencari Tuhan dalam doa kita, dalam kita pergi ke gereja, tetapi batin kita juga, jiwa kita itu harus kita sadar untuk kita selalu dekat kepada Dia. Sebab itu saya sering katakan, saat kita dalam perjalanan, saat kita di pekerjaan, saat kita di kantor, saat kita dimanapun juga, apalagi dalam doa, biarlah kita mengarahkan batin kita, jiwa kita kepada Tuhan. Kita kadang nyanyi-nyanyian di dalam sesehari kita, walaupun tidak diucapkan, tapi dalam hati kita ada pujian untuk Dia. Artinya kita mendekatkan diri kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Dikatakan ayat yang terakhir tadi, ayat 26, adalah baik menanti dengan diam. Artinya menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan apa permintaan kita, tetapi Tuhan akan menjawabnya. Sebab itu kita perlu sabar untuk menanti akan jawaban Tuhan. Kebaikan Tuhan pasti diberikan Tuhan kepada kita semua. Dia sebagai Bapa kita, maka Dialah yang akan memberikan kepada anak-anaknya, saudara dan saya, yang terbaik untuk kita semua. Saya bacakan juga kisah daripada Yosafat. Langsung saja di 2 Tawarikh 17, 2 Tawarikh 17, ayat yang ketiga. Ini merupakan raja daripada kerajaan Yehuda yang lain, yaitu Yosafat. Kita telah mendengar beberapa kisah beberapa waktu yang lalu. Saya bacakan 2 Tawarikh 17, ayatnya yang ketiga sampai ke-6. Lihat. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, 4, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Coba bagian ini saya terangkan. Firman Tuhan menerangkan bahwa Raja Yosafat ini itu dia mengikuti jejak daripada Daud. Daud itu adalah kakeknya, dan banyak sekali nasihat daripada Daud yang indah itu dia lakukan. Salah satunya adalah mencari Allah. Dia tidak mencari Baal, artinya penyembahan berhala, tetapi ayat yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya.
ia hidup menurut perintah-perintahnya. Artinya menurut firman Tuhan, dia lakukan dan luar biasa. Ya, raja yang satu ini Yosafat, dia diberi oleh Tuhan 25 tahun dia memerintah Yehuda. Karena apa? Karena dia memiliki hati yang dekat mencari Allah. Ayat yang kelima, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, raja yang satu ini Yosafat, dia karena dekat kepada Tuhan, mencari Allah, taat, menuruti akan firman-Nya. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan mengokohkan kerajaan. Bukan hanya 25 tahun saja dia memerintah, tetapi dia memerintah dengan damai dan dengan berkat yang besar yang dia terima. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa dia menerima persembahan dari rakyat yang ada, sehingga raja ini menjadi kaya dan sangat dihormati oleh rakyatnya, oleh negara-negara yang ada di sebelah-sebelahnya. Nah, saya percaya karena dia mencari Allah itu, maka Raja Yosafat ini menerima kebaikan daripada Allah. Kemudian saya akan membacakan dalam Mazmur 34. Ini merupakan sekali lagi nasihat daripada Raja Daud yang luar biasa, Raja Israel yang diberkati oleh Tuhan juga. Mazmur 34 ayatnya yang keempat dan kelima, kata Daud, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, melepaskan semua ketakutanku." Karena apa? Karena dia mencari Tuhan dan Tuhan tidak bisu. Tuhan menjawab dia. Saya percaya demikian juga saudara dan saya. Tuhan menjawab apa yang menjadi doa-doa kita semua. Ayat yang kelima, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Artinya apa? Artinya kalau kita fokus doa kita kepada Tuhan, ya, doa kita jangan hanya tutup mata saja, tapi fokuskan mata hati saudara kepada Yesus Kristus. Pandang Dia, minta kepada Dia, harap kepada Dia. Artinya itulah, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Artinya bahwa kita itu tidak akan susah, kita tidak akan sedih, sebab kita memandang Yesus yang pasti menolong kita. Tinggal kita diam untuk menunggu saatnya. Nah, saya percaya itulah yang Daud berikan kepada kita semua. Ya, lebih lanjut ayat yang ke-6 akan memberi berkat kepada kita semua. Daud mengatakan, "Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya." Lihat Bapak Ibu sekalian, orang yang tertindas, ya, walaupun kita dalam coba, dalam sakit, dalam keperluan yang sangat mendesak, kita perlu berseru kepada Dia. Ya, orang yang tertindas ini berseru bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-7, "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut
akan dia, lalu meluputkan dia, meluputkan apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita. Sekali lagi, ya, permasalahan kita, sakit penyakit kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, masa depan kita yang kita takutkan, semuanya itu firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang akan mengirim malaikat Tuhan untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita. Dikatakan malaikat Tuhan mengelilingi, berkemah sekeliling hidup saudara dan saya. Nah, saya percaya semuanya itu akan diberikan oleh Tuhan bagi kita kebaikannya. Ayat yang terakhir ada dalam Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Firman Tuhan bagi kita semua. Ya, firman Tuhan mengatakan tetap kita perlu bekerja. Kita tetap perlu membuka usaha yang baru kita. Ya, mungkin ya dikatakan bukalah bagimu tanah yang baru. Mungkin itu usaha kita yang baru. Ya. Saya percaya ya di masa-masa yang sulit seperti ini, perdagangan apapun juga, kadang Tuhan itu akan memberikan hikmat bagi saudara-saudara sekalian. Untuk usaha yang ada, mungkin saudara bisa ya memulai dengan ya cara-cara yang baru, bukan cara-cara yang lama. Yang lama pun pertahankan, mungkin yang baru Tuhan memberi hikmat dengan cara online misalnya, dan itu akan memberkati saudara sekalian. Barang-barang yang saudara jual mungkin tetap sama, tetapi dengan cara-cara yang baru, dan Tuhan yang akan memberi hikmat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan sini menaburlah bagimu sesuai keadilan. Memang ada yang perlu kita tabur, tetapi percayalah juga Tuhan akan memberikan tuaian yang melimpah menurut kasih setia daripada Tuhan. Apa yang saudara tabur itulah yang juga akan saudara tuai. Bahkan saudara akan menuai lebih besar daripada taburan saudara. Ya, kita tahu semua itu adalah prinsip daripada pertanian. Saat petani itu menabur 1 kilo benih padi, dia beberapa bulan akan menerima ya beberapa kuintal akan padi itu juga. Bapak sekalian, saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita semua. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan akan memberikan jalan yang baru. Ya, mungkin ada barang-barang yang saudara lihat di pasaran, di toko, sesuatu yang dapat saudara pasarkan, dapat saudara tawarkan dengan cara-cara online dan sebagainya. Saya percaya itu hikmat daripada Tuhan bagi saudara sekalian. Sekali lagi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Yang penting adalah tetap kita mencari Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, merenungkan dalam doa kita, maka disitulah Tuhan berbicara, Tuhan berdialog kepada saudara dan saya. Tuhan mengarahkan, Tuhan memberikan jalan yang baru, Tuhan memberikan ya, satu pengharapan yang baru, dan Tuhan memberikan kebaikan-kebaikannya bagi saudara dan saya. Keberhasilan Tuhan berikan untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh mempelajari akan keuntungan saat kita mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan bagi kita, kami semua hikmat-Mu Tuhan, untuk kami
terus dekat kepada Tuhan, sebab disitulah Engkau akan berbicara, mengarahkan, memberikan jalan keluar bagi kami semua. Dan kami akan melihat seperti Raja-Raja Yehuda yang Kau berkati, yang Kau jagai. Kami percaya Tuhan, Allah yang sama itulah juga memberikan kepada kami semua jalan keluar. Kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam problema, persoalan apapun juga ada jalan keluar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada, Engkau yang akan menyertainya Tuhan. Terima kasih. Tak lupa juga kami menyerahkan akan pemerintahan kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden dan seluruh menteri yang ada. Engkau yang akan juga memberikan kekuatan bagi semua dokter-dokter dan perawat yang ada di rumah-rumah sakit, terlebih yang menangani akan virus ini Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan dan imunitas yang luar biasa bagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu juga, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menjamin masa depanmu. Tuhan mencukupi, memberikan kebaikan, memberikan keberhasilan, dan juga Tuhan terus yang akan memberikan kecukupan bagi saudara, tidak kekurangan mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.